Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru merupakan seorang pendidik, pengajar, atau orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang dimana guru memiliki peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga guru memiliki kewajiban dalam membimbing peserta didik agar dapat tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Namun, tidak hanya peserta didik, guru juga memiliki kewajiban dalam membimbing masyarakat karena peran guru juga dapat menjadi faktor penting dalam perkembangan masyarakat. Terlebih lagi, kedudukan seorang guru dalam pandangan masyarakat sangatlah penting. Namun permasalahan yang sering dihadapi pada saat ini, yaitu tercemarnya kedudukan seorang guru sebagai seorang pendidik di sekolah maupun di masyarakat karena beberapa oknum yang memiliki profesi sebagai guru melanggar kode etik sebagai seorang tenaga pendidik, yang mana seharusnya mengayomi peserta didik dan masyarakat justru terlibat dalam beberapa kasus. Oleh sebab itu, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru sebelum terjun untuk memberikan ilmu ke peserta didik maupun masyarakat, yaitu aspek spiritualitas dan sosiologis yang akan dibahas lebih lanjut dan mendalam dalam video ini. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kepribadian guru dalam perspektif Islam atau spiritualitas. Guru dalam kacamata Islam tidak hanya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Namun guru dalam kacamata Islam memiliki nilai tersendiri di dalam dirinya yang membedakan antara guru yang mengajar di sekolah konvensional dengan guru yang membidangi ilmu agama Islam. Hal ini akan tercermin dari diri seorang guru ketika mereka menjalankan kepribadian mereka sebagai guru agama. Adapun kepribadian guru dalam perspektif agama Islam yang membedakan mereka dengan guru-guru pada umumnya dapat dibagi dalam 3 hal. Untuk itu yang pertama ialah kepribadian guru sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, seorang guru mesti memiliki 3 kepribadian ini, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru agama harus memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Karena ketaatan manusia kepada Allah akan membuka pintu petunjuk kepada manusia itu sendiri. Artinya, guru agama tidak hanya seorang pakar dalam ilmu syariah, namun juga seorang pakar spiritual yang memiliki kedekatan batin yang kokoh kepada Sang Pencipta. Adapun kepribadian yang kedua, yaitu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Rasa syukur adalah ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, segala pintu kebaikan akan terbuka untuknya. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang penuh rasa syukur kepada Allah, karena seorang guru yang selalu bersyukur kepada Allah akan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani rutinitasnya. Dan kepribadian yang terakhir ialah bijak dalam menyikapi segala hal di kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyinggung manusia selaku hambanya dengan pertanyaan, apakah kalian tidak berpikir? Di dalam kitab sucinya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada manusia berupa akal untuk selalu berpikir agar mereka dapat dengan mudah menjalani kehidupan ini. Kepribadian inilah yang perlu ditekankan bagi guru-guru agama. Pribadi yang selalu berpikir artinya pribadi yang selalu mencari nilai terbaik dari yang terburuk dan nilai terbaik dari yang terbaik. Kepribadian ini akan melahirkan sifat bijaksana di dalam diri manusia, sehingga perlu bagi guru-guru agama untuk bersikap bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Kecerobohan sepele yang dilakukan oleh guru agama akan memberikan efek yang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri,
namun kepada seluruh hal yang dia ampu, baik manajemen spiritual dari dirinya sendiri maupun manajemen orang lain. Untuk poin yang kedua, yaitu kepribadian guru sebagai pendidik dalam perspektif Islam. Sebagai figur yang bertanggung jawab atas manusia lainnya di dalam kapasitas mereka sebagai orang yang paham akan agama. Sebuah keniscayaan apabila mereka diberi tanggung jawab untuk mendidik calon-calon penerus umat manusia yang diharapkan penuh dengan karakter religius. Namun, sebelum mereka berkiprah di dunia tersebut, terlebih dahulu mereka harus menanamkan kepribadian yang layak untuk diterapkan sebagai seorang guru agama, yaitu yang pertama ialah penyabar. Seorang guru agama akan menghadapi banyak audiens yang menjadi murid-murid mereka kelak. Setiap murid memiliki corak dan warna yang berbeda-beda, sehingga kesabaran seorang guru akan diuji di dalam menghadapi murid. Seorang guru agama sukses dikatakan sebagai pendidik ketika dia berhasil menangani emosinya terhadap murid-muridnya. Karena keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada murid-murid melalui guru akan berubah menjadi kemungkaran manakala seorang guru tidak dapat menangani emosinya. Dan dalam situasi ini, guru jelas tidak dapat dihakimi sebagai sosok yang benar dan murid juga tidak dapat dihakimi sebagai sosok yang salah. Dan untuk kepribadian yang kedua yaitu demokratis. Seorang guru agama akan diuji ketika dia menghadapi murid-muridnya dengan rasa empati sepihak yang disebabkan karena keunggulan yang dimiliki oleh salah satu muridnya. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan kompetensi pada murid-murid yang belajar dengannya. Dan ini merupakan kecerobohan seorang guru jika dia membiarkan rasa ini bersarang di dalam hatinya. Oleh karena itu, seorang guru agama perlu memiliki kepribadian demokratis ketika berhadapan dengan murid-muridnya, agar tidak terjadi ketimpangan kompetensi agama yang seharusnya dihindari demi kecelakaan religi para penerus umat beragama Islam di masa depan. Lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu kepribadian guru sebagai tokoh masyarakat dalam perspektif Islam. Sebuah keniscayaan bagi seorang tokoh ternama, bahkan ahli dalam urusan agama, untuk menjadi seorang figur yang diagungkan di dalam masyarakat. Sebuah tanggung jawab yang tidak kecil, sehingga perlu bagi para guru agama yang berperan sebagai tokoh masyarakat untuk memiliki kepribadian yang layak untuk mereka tanamkan di dalam diri mereka sebagai tokoh masyarakat. Dan bentuk kepribadian itu yang pertama ialah menjaga marwah sebagai tokoh agama. Bagi tokoh agama, marwah sangat diperlukan bagi mereka untuk menciptakan personal branding yang positif di tengah majemuknya persepsi masyarakat sekitar. Karena di dalam diri tokoh agama mengemban sebuah citra yang besar, yaitu tokoh yang sangat pakar dalam urusan agama. Terlebih lagi, masyarakat beragam menganggap bahwa agama merupakan elemen krusial yang steril dari celaan, sehingga sedikit saja kesalahan yang mereka lakukan, walaupun benar di mata tokoh agama tersebut, akan mengandung banyak cibiran khalayak. Hal ini berpotensi untuk merusak citra agama di dalam diri tokoh agama yang membuat citra agama tercoreng. Selanjutnya, kepribadian yang kedua yaitu terbuka dan mengayomi masyarakat. Sudah seharusnya bagi para guru-guru agama yang merangkap sebagai tokoh masyarakat untuk bersikap terbuka kepada masyarakat, tidak menutup diri, terlebih lagi jika alasannya adalah karena agama. Karena agama mengajarkan kita etika dalam bermasyarakat, seperti memutuskan perkara dengan cara musyawarah, menjenguk dan mengucapkan selamat bagi tetangga yang telah kembali dalam perjalanan, dan melakukan takziah ketika ada seorang yang meninggal dunia. Terlebih lagi, karena para tokoh agama adalah tokoh terpandang dalam hal attitude yang membuat mereka menjadi panutan masyarakat. Artinya,
para tokoh agama harus eksis sebagai tokoh agama di tengah masyarakat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hal etika sosial. Tidak hanya itu, seorang tokoh agama harus senantiasa mengayomi masyarakat agar tidak terjadi perpecahan di antara mereka dan menjadi penengah yang adil di tengah aneka dan ragam manusia yang hidup dengan karakter-karakter mereka. Baik, kita akan lanjut ke poin yang keempat, yang merupakan kepribadian guru perspektif sosiologis. Yang pertama yaitu kepribadian guru terhadap murid. Kepribadian guru terhadap murid tentunya merupakan faktor dalam membentuk karakter dari peserta didik, yang dimana guru harus memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik di hadapan peserta didik, sehingga para peserta didik dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh gurunya, karena peserta didik cenderung meniru apa yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru. Dan poin yang kelima yaitu kepribadian guru terhadap sesama guru. Antara guru dan guru atau sesama tenaga pendidik juga harus mencerminkan kepribadian yang baik, layaknya seorang teman atau rekan tim dalam melakukan pekerjaan. Dengan mendidik para peserta didik serta sesama guru harus saling bekerja sama satu sama lain dalam upaya membentuk karakter peserta didik untuk memenuhi tujuan dari pendidikan itu sendiri dengan cara kolaboratif dan lain sebagainya. Dan untuk poin yang terakhir, yaitu kepribadian guru terhadap masyarakat. Selain membimbing para peserta didik, seorang guru juga memiliki tanggung jawab dalam membimbing masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dimana dalam mencapai hal tersebut, peran gurulah yang sangat dibutuhkan, karena guru tidak hanya menjadi contoh bagi peserta didik, namun bagi masyarakat setempat. Sebab kedudukan guru dipandang memiliki sifat dan sikap yang terpuji dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Guru dituntut untuk bertakwa, memiliki kepribadian luhur yang peruntukan pada lingkungan sosialnya, sebab itu muncul ungkapan, guru digugu dan ditiru, dan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda dan kita dapat menjadi pendidik yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.